Oke, kita lanjutkan materi kita. Jadi, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang uji beda yang meliputi independent sample t-test dan juga pair sample t-test. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang cross-step. Nah, jadi cross-step itu apa sih? Cross-step itu adalah data yang ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Nah, jadi data itu seperti tabel. Nah, alat statistik yang mengukur si cross-step ini namanya itu chi-square. Jadi nanti teman-teman waktu mengisi ujian dan soal ada cross-step pasti minta apa nama pengujiannya. Nah, teman-teman tulis nama pengujiannya adalah chi-square, bukan cross-step karena cross-step itu adalah datanya. Oke. Terus habis itu ada contoh nih, cross-step itu kayak gimana? Nah, contohnya di sini adalah mencari hubungan apakah penghasilan seseorang dan tingkat pendidikan seseorang itu punya hubungan atau enggak sih? Nah, untuk penghasilan dan tingkat pendidikan itu kita bisa bedakan. Nah, misalnya nih, penghasilan kita pengen bedakan di bawah 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 sampai 20 juta, dan di atas 20 juta. Nah, lalu untuk tingkat pendidikan kita ingin bedakan lagi. Bedainnya kayak apa? Bedanya misalnya SD, SMP, SMA, lalu D3, S1, S2, S3, dan sebagainya. Nah, lalu untuk hipotesis yang perlu teman-teman perhatikan di sini cuma satu, yakni kalau HO itu tidak terdapat hubungan antara variabel dan variabel. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya nih, tidak terdapat hubungan antara penghasilan dan tingkat pendidikan. Nah, kalau HA itu terdapat hubungan antara variabel dan juga variabel. Contohnya, terdapat hubungan antara penghasilan dan tingkat pendidikan. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa kata-kata hipotesis ini akan sama di setiap soal cross-step. Yang membedakan adalah nama variabelnya. Jadi teman-teman perlu perhatikan variabel-variabel yang ada di soal. Jangan sampai salah. Nah, lalu yang menjadi patokan itu apa? Yang jadi patokan adalah nilai asimsiknya. Kalau misalnya asimsiknya itu lebih besar daripada alfa, berarti HO tidak dapat ditolak. Nah, akan tetapi kalau sebaliknya nih, asimnya itu ternyata lebih kecil daripada alfa, ya berarti HA tidak dapat ditolak. Oke, sekian untuk teori cross-step. Kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, jadi ini ada contoh soalnya. Saya ambil dari UTS Lab Starter pada semester kemarin. Nah, jadi si Welim itu sangat suka terhadap alat transportasi, yakni kereta api. Nah, oleh karena itu, si Welim itu ingin mengetahui bagaimana tingkat kepuasan penumpang terhadap pelayanan di kereta, rasa makanan di kereta, dan kebersihan kabin kereta tersebut. Nah, si Welim itu menyebarkan kuesioner pada para penumpang. Dan berikut nih hasil dari kuesioner yang disebar oleh Welim. Nah, di sini ada tabel, lalu soalnya kayak gimana? Soalnya adalah, ujilah apakah terdapat hubungan antara tingkat kepuasan dengan ketiga kriteria di atas menggunakan tingkat keyakinan 95%. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti di soal kata-kata menggunakan tingkat keyakinan bla 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 persen, itu kalau nggak ada, teman-teman nggak usah panik. Karena biasanya itu secara default tingkat keyakinan untuk pengujian statistik ini adalah 95%. Oke, kita lanjut. Kita akan kerjakan soal ini. Nah, ini adalah word-nya. Nah, yang pertama kali kita perhatikan adalah kita harus memberi nilai pada tingkat kepuasan dan juga kriteria. Nah, maka sebab itu saya akan memberi nilai di sini. Kita mulai dari tingkat kepuasan. Nah, tidak puas kita beri nilai 1. Lalu puas kita isi dengan nilai 2. Dan sangat puas kita isi dengan nilai 3. Nah, ini bisa disesuaikan dengan soal yang akan keluar di ujian. Nah, kalau misalnya nanti ternyata tingkat kepuasannya ada 4 atau tingkat kepuasannya ada 5, ya teman-teman tinggal sesuaiin aja. Karena ini kebetulan ada 3 tingkat kepuasannya, jadi ya saya tulis 3 di sini. Nah, lalu kriteria. Kriteria juga akan kita kasih nilai. Nah, untuk kriteria pelayanan kita tulis 1. Untuk makanan kita tulis 2. Dan untuk kebersihan kita tulis 3. Oke, step 1 selesai. Nah, step kedua apa? Nah, step kedua kita lihat. Di sini masih ada datanya tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya.
Nah, kita harus mencari berapa nilai dari tanda tanya ini. Nah, caranya kayak gimana? Teman-teman ngelihat kolom total yang ada di kolom atau total yang ada di baris. Nah, teman-teman bebas mau ngerjain dari mana, mau ngerjain dari atas atau mau ngerjain dari bawah. Nah, kalau saya akan ngerjainnya dari total yang baris. Nah, kita lihat di sini. Untuk pelayanan. Nah, di situ untuk data tidak puas dan sangat puas sudah ada masing-masing 10. Nah, tapi untuk pelayanan dengan tingkat kepuasan itu puas, itu belum diketahui. Nah, cara untuk mencarinya adalah, ya teman-teman tinggal kurangin aja. Nah, jadi di sini nilainya kan ada 40 untuk pelayanan. Nah, itu teman-teman tinggal kurangin 40 dikurang 10 dikurang 10. Nah, jadi otomatis jawabannya adalah 20. Nah, kalau udah, kita lanjut ke kriteria yang kedua. Nah, sama caranya dengan kita mencari data hilang di pelayanan. Nah, kita lihat totalnya untuk data makanan itu ada 35. Nah, untuk sangat puasnya tidak diketahui, puas dan tidak puasnya diketahui. Nah, maka caranya kita tinggal kurang aja. 35 kita kurangi 12, dikurangi 10. Maka jawabannya adalah 13. Kita tulis 13. Nah, kalau udah, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, ternyata di bawah ini datanya yang kosong ada 2. Sehingga kita nggak bisa kalau kita hitung dari total yang baris. Maka sebab itu kita geser sekarang, kita mulai menghitung dari total yang kolom. Nah, jadi di tidak puas, itu untuk pelayanan dan makanan itu diketahui masing-masing nilainya adalah 10. Nah, totalnya adalah 30. Berarti untuk data kebersihan dan tidak puas otomatis adalah 10. Caranya adalah 30 dikurang 10 dikurang 10. Maka hasilnya adalah 30. Lalu yang kedua, untuk kebersihan dengan tingkat kepuasan yakni puas itu tidak diketahui. Nah, cara mencarinya sama seperti kita mencari kebersihan dengan rating tidak puas. Nah, caranya berarti 52 kita kurangi 20, kita kurangi 12. Maka hasilnya adalah 20. Nah, dengan demikian maka data-data di sini sudah lengkap. Teman-teman bisa cross-check di sini. Caranya adalah teman-teman pastiin total di sini dan total di sini itu benar. Nah, kalau udah benar, pasti nanti hasil di sini akan benar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus masukkan data ini ke Excel, tetapi tidak di Kopas. Nah, caranya kayak gimana? Caranya adalah kita buka Excel. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita akan masukin yang pertama data kriteria. Nah, kalau udah, teman-teman masukin lagi data tingkat kepuasan. Ingat, untuk SPSS jangan dispasi kalau misalnya ada nama variabel. Jadi saya nggak spasi, jadi tingkat kepuasannya saya sambung. Nah, oke, kalau udah seperti ini, cara ketiga adalah kita masukkan data kriteria dan tingkat kepuasan di sini. Nah, tetapi kita masukin angkanya aja, bukan kata-katanya. Nah, contohnya kayak gimana? Kita ingin memasukin data pelayanan. Nah, maka di sini kita tulis pelayanan 1 kriterianya. Karena pelayanan itu disimbolkan dengan huruf 1. Dengan angka 1. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa data kriteria 1 ini ternyata itu menyangkut juga tentang tingkat kepuasan yang ada 3. Nah, maka sebab itu teman-teman kriterianya ditulis sebanyak tingkat kepuasannya itu ada berapa. Nah, karena di sini tingkat kepuasannya ada 3, jadi teman-teman tulis data kriterianya juga 3. Nah, contohnya kayak gimana kalau teman-teman bingung? Ya, saya akan contohkan di sini. Nah, jadi saya tulis 1 sebagai pelayanan, lalu saya tulis lagi 1, saya tulis lagi 1. Nah, gunanya buat apa? Nah, 1 di sini untuk tingkat kepuasan yang tidak puas, lalu
1 di sini untuk tingkat kepuasan yang puas, dan 1 di sini untuk tingkat kepuasan sangat puas. Nah, setelah udah, teman-teman lanjut ke kriteria yang kedua. Nah, caranya sama dengan kriteria yang pertama, teman-teman tinggal tulis banyak 3 kali. Kalau datanya ada 3. Kalau misalnya datanya ada 5, ada 6, ya teman-teman sesuaikan dengan soal yang ada. Nah, untuk 2 sudah, kita lanjutkan lagi ke kriteria yang ketiga, yakni kita tulis 3-nya sebanyak 3 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pindah ke tingkat kepuasan. Nah, tingkat kepuasannya kita tinggal sesuaiin dengan data yang ada di kriteria. Nah, caranya kita tulis saja langsung 1, 2, 3. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau kriteria kita tulis 3, karena tingkat kepuasannya ada 3. Jadi kita tulis 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nah, begitupun dengan kriteria yang lain. Kita tulis lagi 1, 2, 3. Untuk yang ketiga kita tulis lagi 1, 2, 3. Karena datanya di sini adalah 3 kali 3. Jadi ada 9 jenis data yang ada di sini. Oke, kalau udah kita masukin data baru di Excel kita, lalu kita tulis frekuensi. Nah, kalau udah, kita masukin sekarang frekuensi. Nah, frekuensi di kriteria 1 dan tingkat kepuasan 1 itu ada berapa? Nah, datanya adalah 10. Maka kita tulis 10. Nah, teman-teman jangan sampai salah untuk membedakan mana kolom, mana baris. Karena kalau misalnya teman-teman keliru, itu bisa salah total sampai seterusnya. Jadi teman-teman salah masukin data aja di sini, maka nanti hasil HOHA-nya bisa berubah. Oke, yang kedua. Untuk kriteria 1, tingkat kepuasan 2, nilainya adalah 20. Nah, kita ambil yang ini, 20. Nah, untuk 1, 3, kita masukin nilainya 10. Nah, begitupun dengan yang lain. Untuk makanan 2, tingkat kepuasan 1, kita masukkan 10. Lalu 2 nilainya 12. Dan untuk makanan dan sangat puas itu nilainya 13. Lanjutin lagi, untuk kebersihan dengan tidak puas itu skornya 10. Untuk yang puas skornya 20. Dan sangat puas skornya 15. Nah, kalau udah, teman-teman bisa hitung ulang frekuensinya. Lalu pastiin dengan total yang ada. Kalau totalnya benar sesuai dengan data teman-teman, berarti data kalian benar. Tapi kalau misalnya berbeda, itu berarti ada yang salah di data kalian. Oke, kalau udah, datanya ini di border, dibuat tabel. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal save data ini. Silakan save di folder starter teman-teman. Saya masukin. Kita kasih nama aja Excel Crosstab. Nah, kalau udah, teman-teman bisa tutup Excel-nya. Lalu kita langsung akan masuk ke SPSS. Oke. Kalau udah, teman-teman langkah pertama adalah impor datanya terlebih dahulu. Nah, cara impor masih sama seperti yang kemarin-kemarin, yakni kita klik File, Impor Data, Excel, lalu di mana kita menaruh Excel kita. Nah, teman-teman bisa cari dulu. Kalau udah ketemu, teman-teman bisa klik Open. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman klik OK. Nah, sehingga secara otomatis akan ada 3 data di sini. Yang pertama kriteria, tingkat kepuasan, dan juga frekuensi. Nah, sampai kayak gini, ini belum selesai. Kita kan di sini untuk 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kan ada artinya. Nah, untuk memberi arti pada angka-angka ini, langkahnya adalah kita harus beri nama pada data yang ada di kriteria dan tingkat kepuasan. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik variable view. Nah, lalu akan kelihatan variabel di sini. Nah, kita klik value yang ada di kriteria.
untuk memberi nama yang ada di kolom kriteria. Atau misalnya teman-teman pengen duluan yang tingkat kepuasan, ya berarti teman-teman tinggal klik value yang tingkat kepuasan. Tapi saya akan mulai dari yang kriteria terlebih dahulu. Oke, kita akan memberi namanya. Value-nya itu kita klik, lalu ada titik 3 di sini, teman-teman klik lagi. Nah, sehingga value akan keluar toolbox yang namanya value label. Nah, kita akan kasih namanya untuk data 1 di kriteria, itu namanya pelayanan. Nah, kalau udah kita add, lalu yang kedua datanya untuk kriteria adalah makanan. Kita add lagi, lalu data ketiga adalah kebersihan. Kita add lagi. Nah, kalau udah, kita bisa klik OK, lalu kita lanjut ke data tingkat kepuasan. Caranya sama, data 1 kita tulis tidak puas, data 2 kita tulis puas, data 3 kita tulis sangat puas. Nah, kalau udah bisa kita OK, lalu kita klik lagi data view. Nah, secara otomatis data yang ada di sini akan berubah semuanya. Yang tadinya 1, 2, 3 itu menjadi ada artinya. Oke, kalau udah, cara selanjutnya adalah kita bisa klik data di sebelah transform, lalu kita cari white case. Nah, di mana white case? White case itu ada di kolom data, itu di paling bawah. Di bawahnya select case. Kita klik white case. Nah, lalu akan keluar toolbox white case. Nah, kalau udah kayak gini, itu gimana? Kita akan ngapain lagi ya? Nah, caranya adalah kita kan di sini statusnya itu kan do not white case. Nah, sekarang kita klik yang white case by. Nah, jadi datanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria kah? Berdasarkan tingkat kepuasan kah? Atau berdasarkan frekuensi? Nah, kita berarti masukkan data yang berdasarkan frekuensi. Karena yang satu-satunya data yang berubah angka itu adalah frekuensi. Nah, kita klik white case by, lalu kita masukin data frekuensi. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik OK. Nah, nanti akan keluar output di sini. Teman-teman bisa minimize lagi. Nah, lalu kita bisa analisis datanya. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa klik analyze. Lalu teman-teman klik descriptive statistic. Nah, lalu kita klik cross tab. Nah, sehingga akan keluar toolbox yakni cross tabs. Nah, sampai di sini teman-teman harus hati-hati dulu. Kenapa? Karena untuk menentukan row sama kolomnya itu kadang-kadang masih ada yang salah. Nah, maka sebab itu, biar teman-teman bisa mastiin lagi, teman-teman bisa lihat lagi soalnya. Lalu kita tentuin mana yang kolom, mana yang baris. Nah, kita lihat yang kolom itu adalah tingkat kepuasan karena datanya ini memanjang. Memanjangnya itu memanjang ke samping untuk data kepuasan. Nah, maka sebab itu untuk tingkat kepuasan itu nanti akan menjadi kolom kita. Nah, lalu yang jadi row atau baris itu data kriteria. Karena data kriteria ini, itu datanya dijabarkan ke bawah. Maka sebab itu namanya baris. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah di sini. Karena sekali salah, itu datanya bisa berubah. Oke? Oke, kalau udah kita langsung masukin. Jadi rows-nya adalah kriteria dan tingkat kepuasannya adalah kolom. Nah, untuk frekuensi ini kita diamin aja. Nah, sampai sini jangan di-okein dulu. Kita klik statistik. Nah, lalu kita klik chi-square di sini. Karena data kita itu nanti akan diolahnya ke chi-square. Kalau misalnya chi-square yang nggak di checklist, ya berarti sama aja bohong. Nah, kalau udah kita bisa klik continue. Lalu kita bisa klik OK. Nah, sehingga akan keluar output di sini. Ada 3. Yang pertama ada case processing summary. Kriteria dikali tingkat kepuasan cross tabulation sama chi-square test. Nah,
Untuk soal cross tab, itu yang diambil adalah outputnya chi-square test. Nah, maka sebab itu kita bisa copy aja untuk data chi-square test, lalu kita pindahkan ke Word kita. Nah, kita pindahkan ke Word, kita paste di sini. Kita copy. Nah, kan keluar outputnya di sini. Nah, untuk menentukan asymmetric to side-nya itu diambil yang mana? Nah, yang diambil adalah asymmetric yang percent chi-square yang nilainya 675. Nah, data ini yang akan kita ambil. Maka sebab itu kita tulis 0,675. Nah, sekarang kita lihat 0,675 itu lebih besar atau lebih kecil daripada alfa. Nah, ternyata lebih besar daripada alfa. Nah, jadi kita kasih simbol lebih besar daripada alfa. Nah, kalau lebih besar daripada alfa, maka datanya itu tadi apa? Sesuai dengan PPT. Maka sebab itu datanya adalah HO tidak dapat ditolak. Nah, oke. Jadi untuk untuk sebelumnya kita kasih nama dulu untuk variabelnya. Jadi hubungan antara tingkat kepuasan dan juga kriteria. Kita tulis aja kayak gitu. Ini juga sama, kita tulis kriteria dan hubungan antara tingkat kepuasan. Nah, oke. Kita lanjutin lagi. Karena sisiknya itu lebih besar daripada alfa, maka secara otomatis HO tidak dapat ditolak. Maka kesimpulannya adalah HO. Jadi HO-nya itu tinggal kita masukin. Nah, maka sebab itu tinggal kita kopas saja HO-nya di sini. Maka kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara tingkat kepuasan dan kriteria. Oke, sekian untuk materi cross tab. Saya harap teman-teman bisa mempelajari ini dengan baik dan teman-teman bisa catat praktek ini karena praktek ini akan dikumpulkan. Oke, kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Oke, terima kasih semuanya.